Setelah mengubah nilai penerimaan, pengeluaran maupun keuntungan menjadi nilai PP atau present value, baik itu di tahun ke-2, 3, dan 4 seperti yang terlihat pada tabel ini. Selanjutnya adalah kita tentukan nilai sekarang bersih atau net present value. Jadi sebenarnya angka-angka ini digunakan untuk memudahkan dalam perhitungan NPV ini. Dimulai dari untuk yang I 0%, maka NPV-nya itu adalah kita lihat di tabel yang keuntungan yang 0%. 0% berarti yang baris ini, pertama ini. Jadi angka keuntungan bersih pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu dijumlahkan. Untuk yang 0% berarti ini ya, min 1.304.000.000 ditambah 1.424.500.000. Yang tahun ketiga juga 1.424.500.000 dan seterusnya sampai tahun keempat. Nah, seperti ini. Ya, jadi jumlahkan sehingga diperolehlah totalnya adalah 2.969.500.000. Ini kan dalam satuan juta ya, jadi tulis seperti ini. Nah, begitu juga untuk yang I 20%, kita hitung NPV-nya. Ya, ini angka-angkanya. Ya. Itu juga bisa kita lihat dari data ini tadi. Nah, kalau tadi ini yang 0%, makanya 20% itu adalah yang ini. Untuk tahun pertama ini nilainya sama semua ya. Untuk tahun pertama, untuk baik itu I 0, 20, sampai 50, nilai ini sama. Nilai keuntungannya sama, minus semua. Nah, kemudian berarti untuk yang I 20%, min 1,3 miliar ditambah dengan 1,187 miliar ditambah 988,6 juta tambah 824,4 juta. Ini angkanya. Nah, dijumlahkan dapatlah angkanya seperti ini. Begitu seterusnya untuk I 30%, 40%, dan 50%. Ya, jadi berarti kalau 30% min 1. Ini kan dalam kurung artinya minus. Jadi angka ini nanti dijumlahkan dengan ini, dan ini. Kalau untuk yang 40% berarti min 1,3 miliar ditambah dengan yang ini, dan seterusnya untuk 50% juga seperti itu. Hingga diperoleh angkanya seperti ini. Nah, di dalam analisis kelayakan, untuk menentukan bahwa dia layak secara ekonomis atau tidak, itu dapat dilihat dari nilai NPV-nya ini. Yaitu dengan ketentuan bahwa jika NPV-nya lebih dari 0, maka katakan bahwa usaha itu layak. Nah, kita lihat bahwa nilai NPV dari hasil perhitungannya adalah ini. Ini 2 miliar sekian ya, kemudian ini 1 miliar sekian, dan ini adalah nilainya positif. Kalau positif berarti kan nilainya lebih dari 1. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa usaha ini layak secara ekonomis. Layak secara ekonomis. Nah, sebenarnya nanti yang kita lihat adalah pada IMARR. Misalnya di sini kalau di soal ditetapkan I-nya ada 30%, sehingga sebenarnya kita bisa fokus ke I 30% saja. Lihat apakah NPV-nya positif atau negatif. Nah, kalau dilihat di sini untuk I yang 30% nilainya positif, maka dikatakan layak secara ekonomis.